itu kalau pola pertama dia mengalami naik gini, terus kembali ke bawah, retest, terus kembali ke sini. Atau yang kedua adalah seperti ini. Dia breakout, ya kan? Terus retestnya di sini, terus lanjut ke atas. Atau bisa juga dia breakout, balik lagi ke bawah. Nggak ada yang tahu sih. Cuma kalau menurut saya sih dia bakalan breakout sampai sini, terus sideway, balik lagi ke bawah. Halo, balik lagi bersama Bang Mandor. Kita lihat pergerakan kripto jam berapa nih? 23.37 di tanggal 10 November. Akhirnya mantul ke atas ya. Nah, di sini setelah semalam jam 4 subuh tuh penurunan terakhir sampai akhirnya mulai menghijau kembali, ditambah tadi jam 8 tuh mulai hijau karena di setengah 9 malamnya itu tanggal 10 November Amerika itu mengumumkan data CPI dan jobless. Nah, kita lihat untuk jadwal hari ini itu ada jadwal apa aja. Oke. Jadwal terpenting itu pertama ada CPI ya. Kita lihat aja di sini IHK, indeks H-nya apa gitu. K-nya konsumen. Ini karena pakai bahasa Indonesia jadi sudah ditranslate. Nah, di sini kan dia mengalami penurunan ya, total semuanya ya, yang IHK ini. Penurunan semua. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. IHK itu indeks harga konsumen. Mengukur perubahan harga barang dan jasa tidak termasuk makanan dan energi. Nah, di sini penjelasannya kalau datanya lebih tinggi dari forecast atau perkiraan ekspektasi itu bullish untuk USD, sedangkan di sini hasilnya semua rendah. Seperti itu. Terus ada lagi satu, nah ini klaim pengangguran untuk di Amerika Serikat. Hasilnya itu meningkat. Ya otomatis kalau pengangguran meningkat kan berarti termasuk yang apa ya, tidak bagus lah untuk Amerika Serikat. Berarti banyak pengangguran. Itu berarti ya optimis negatif gitu untuk si USD. Berarti harusnya USD-nya turun. Nah, kalau misalnya yang tadi indeks harga konsumen harganya menurun, sedangkan data lebih rendah dari ekspektasi dapat dianggap sebagai negatif. Nah, ini berarti match, sama-sama negatif gitu kan. Nah, kita lihat USD-nya mulai dari jam 8 lah berarti ya. Di sini kita ganti time frame-nya satu candle 30 menit. Nah, satu candle 30 menitnya begini nih. Atau 15 menit lah biar lebih jelas. Mulai ada perubahannya di jam berapa. Nah, ini kan 20.15 ya. Nah, pas pergantian 20:30 setelah pengumuman hasil dari rapat itu menyatakan bahwa bearish untuk USD. Nah, di sini match dengan datanya. USD-nya melemah. Kalau USD melemah seperti di video sebelumnya, untuk aset-aset seperti stok, saham, terus kripto, gold, silver, minyak itu pasti akan naik. Nah, di sini match juga mengalami kenaikan yang sangat
sangat-sangat tinggi di sini sampai bikin gap ini. Untuk stok SPX ya, dia kembali lagi ke box pertama yang udah saya tandain. Kalau kita ganti ke one day, apakah dia membuat gap? Dia membuat gap. Nah, ini kemungkinan nanti akan ada penutupan gap ini. Kayaknya sih untuk minggu ini kayaknya bakalan bullish terus sampai dia menuju ke gap yang ada di white line ini. Ini untuk SPX ya. Nah, selanjutnya untuk gold itu naiknya parah banget. Kita lihat 1 jamnya aja. Nah, untuk 1 jam aja setelah pengumuman itu, dari mulai jam, ini pasti jam 8:30 sih harusnya ya. Karena kan ini time frame 1 jam, jadinya masuk ke jam 8. Nah, ini mulai naik terus. Nah, match ya berarti ya. Dari gold, saham, terus kripto juga. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini harus ada breakout. Seperti garis hijau ini sudah mengalami breakout. Kita lihat ke depannya apakah dia akan terus breakout atau reject. Kita lihat aja, atau retest dulu. Terus kembali ke garis putih, terus kembali lagi ke atas. Entah, kita belum tahu. Kalau pola pertama dia mengalami naik gini, terus kembali ke bawah, retest, terus kembali ke sini. Atau yang kedua adalah seperti ini. Dia breakout, ya kan? Terus retestnya di sini, terus lanjut ke atas. Atau bisa juga dia breakout, balik lagi ke bawah. Nggak ada yang tahu sih. Cuma kalau menurut saya sih dia bakalan breakout sampai sini, terus sideways, balik lagi ke bawah. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Tapi kita lihat aja ke depannya. Kalau memang dari pemerintah Amerika akan ada rencana pivotnya itu di awal November, kemungkinan USD akan tetap melemah dan aset-aset seperti kripto, saham, dan lain-lainnya tuh bakalan bullish gitu. Sampai nanti ketemu Desember itu window dressing yang bakalan membuat semuanya bakalan hijau, akan positif hijau seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah, inflasi juga di Amerika turun ya. Kita lihat kok warrior. Nah, ini voucher guru, kita lihat pengumumannya. Ini masih ramai juga tentang SEM dan lain-lain. Yang sebelumnya juga saya bilang CZ Binance bakalan mengakuisisi, itu berita hoax aja sih, supaya nggak panik. Nah, di sini juga katanya pihak Binance itu buka-bukaan walletnya mereka yang ada di hot dan cold wallets itu, mereka memegang aset seperti ini, punya mereka seperti itu. Cuma kan datanya itu kan harus real gitu ya, dia memperlihatkan entah wallet address-nya bisa kita cek. Sebenarnya di kripto tuh semua bisa dilihat, asalkan dia ngasih aja, atau kita ngulik itu bakalan lama sih kita nyari. Nah, di sini nih, di sini jam 20.30 pas juga itu US inflation falls, turun ke 7,7, yang sebelumnya tuh kalau nggak salah 8 ya, lower than expectation seperti itu. Nah, ya udah, kenapa market sekarang hijau? Ya karena itu beberapa aspek yang tadi sudah disebutkan. Ya tetap hati-hati aja buat teman-teman, karena sangat volatile memang dan high risk di kripto. Supaya memanage saja resikonya, supaya kita juga nggak boncos ya. Karena kan kita niat investasi dan trading itu kita belajar dan mencari profit gitu. Jangan sampai kita
depo mulu tapi nggak pernah withdraw gitu kan, jangan sampai gitu. Ya udah itu dulu video kali ini, thank you yang udah nonton, bye bye.